kenapa harus 4%? Ya. Kenapa nggak 10%? Ya, Kenapa atau- nggak 2%? Harusnya dibalikin ke DPR Terus? atau ke pemerintah, biar mereka yang bahas. Karena mereka pembuat undang-undang. Betul. MK bukan pembuat undang-undang. Soal semangat menyederhanakan partai-partai di parlemen ini menurut gue juga harus dikritik juga. Partai-partai besar pasti banyak kehilangan orangnya. Sebagaimana pelanggaran HAM sekarang diremehkan kan? Mas, kemarin rame tuh katanya. Kenapa? MK ketok palu tuh, ketok palu lagi. MK ada muncul di berita lagi. Kemarin menghapus ambang batas parlemen threshold jadi yang 4% itu minimal lolos itu dapat suara 4%, sekarang dihapus tuh. Katanya menguntungkan partai-partai kecil tuh Mas katanya. Orang bilang itu PSI gitu ya? Iya ada yang menuduh PSI malah. Bener gak sih? Iya, mungkin gara-gara Gibran juga nih, kesian juga Kaisang jadi kena sambit. Tapi nggak bener ya? Enggak sih, kalau gue baca ya beritanya dan gue amati, itu kan sebetulnya digugat oleh Perludem ya. Oh iya. Ada apa NGO. Apa sih gerakan demokrasi ya? Perhimpunan untuk pemilu dan demokrasi. Untuk pemilu dan demokrasi. Jadi itu civil society kan. Iya, civil society. Mereka menggugat bahwa penetapan ambang batas parlemen 4% itu nggak punya dasar teori. Ya. Maksudnya kenapa sih? Kenapa harus 4%? Ya. Kenapa nggak 10%? Ya, Kenapa nggak 2%? Kenapa nggak 0? gitu misalnya. Iya. Nah, itu ditetapkan nggak punya dasar teorinya. Ya. Diambil dari mana tiba-tiba angka 4 itu gitu loh. Jadi Perludem kemudian menggugat itu, meminta untuk dilakukan perubahan. Iya. Perubahan itu bukan berarti dari 4 berubah jadi 0 atau 4 berubah jadi 2, enggak. MK menyerahkan perubahan itu ke DPR. Jadi open legislasi lagi. Open legislasi, nggak kayak undang-undang capres, cawapres, usia. Ya. Kan harusnya gini nih MK nih. Iya. Benar. Karena MK bukan pembuat undang-undang. Bukan bikin klausul baru. Bukan bikin klausul baru. MK bukan pembuat undang-undang. Jadi kalau ada yang gugat, oke, gugatan lu rasional. Iya, bersesuaian dengan konstitusi kita. Iya. Tapi MK melempar lagi kepada DPR atau pemerintah untuk membuat undang-undang yang disesuaikan dengan ketentuan dasarnya. Betul. MK. Nah, begitupun kasus ini nih. Kalau kasus Gibran kan memang udah kecelakaan sejarah lah ya. MK bikin undang-undang tuh di situ tuh. Iya, betul. Nah, ini MK udah bener nih sekarang. Dia melempar kembali kepada DPR. DPR, pemerintah, ini angka 4 ini dipertanyakan oleh publik. Ya. Dasarnya apa? Betul. Kenapa lo ngambil angka 4% untuk parliamentary threshold? Hitungannya dari mana? Jadi baliklah. Kalau kita telusuri itu kan sebetulnya dari ini mulai angkanya merangkak naik parliamentary threshold itu ya, ambang batas dari parlemen 0%. Dari 0%, terus di 2009 ya. itu 2,5. 2,5. Terus 2014 itu di 3,5. Oh, pernah 3,5 ya? Pernah 3,5. Di 2019 4. Nah, ini yang memang kita nggak paham kemudian kenapa itu angka itu muncul gitu loh. Apa sweet gitu ya? Berapa? Iya, mungkin ya. Ini kadang-kadang sih ya pembuat undang-undang kita, DPR maupun pemerintah, berpikirnya tuh jangka pendek. Iya, temporal aja. Temporal. Gitu. Jadi, kita bikin undang-undang berapa? Buat pemilu besok gitu. Buat pemilu besok 2,5 ya. Oke, deal. 2,5. Nah, misalnya begitu. Tapi besok, aduh banyak partai-partai kecil nih, kita mesti hilangin nih. Rugi suara kita di partai besar gitu kan. Kita naikin juga jadi 3,5 gitulah. Nah, tapi kalau kita ngelihat gini Mas, kalau gue yang lihat nih, semangat itu kemarin sama tuh sama presidential threshold kan dinaikin. Oh. Termasuk parliamentary thresholdnya dinaikin. Iya. Jadi semangatnya tuh mirip-mirip kan. Nah, itu juga gue juga bingung. Jadi kebijakan MK ini kan kegundahan teman-teman di Perludem. Yang pertama itu karena nggak ada dasar teori menurut gue. Yang kedua, ada banyak suara yang hilang. Ada banyak suara rakyat yang hilang gara-gara parliamentary threshold itu mungkin terlalu tinggi. Ya. Kayak suaranya PSI. Ya. Kan ada beberapa caleg dari PSI mestinya lolos dong. Orang menitipkan beban suara ke dia, kemudian karena suaranya tinggi harusnya lolos. Tapi karena partainya tidak masuk ke hitungan parliamentary threshold 4% atau suaranya nggak cukup 4%, suaranya hilang. Terus kemana tuh suara? Angus.
hangus begitu saja. Artinya lo datang ke bilik suara, kemudian suara lo bisa Nggak hangus. dihitung. Iya. Ini kan logikanya beda sama logika Kodari nih. Betul. Lo kalau nusuk kedua apa? Kalau Ya, coblos kalau Ganjar, iya. suara lo hangus. Nah itu ngaco. itu Kalau hoax. itu ngaco. Itu Iya, cara iya. berpikir ngaco. Tapi Betul. yang harus disebutkan suara hangus itu yang kayak gini nih. Banyak kan ada PSI, ada Partai Umat, ada Partai Gelora dan lain-lain yang tidak masuk ke parliamentary threshold, akhirnya kan suaranya hangus. Tapi itu tadi ya catatannya bahwa MK pertama dia memutuskan ini berlaku di 2029. Ya. Nggak ujuk-ujuk langsung, udah sekarang aja. Nah, Mumpung hasil ya, pemilu belum diumumin, ya, misalnya ya, gitu. ya, ya. Sekarang aja kan nggak. Beda sama kasus MK-nya Gibran kemarin, kasus Paman itu kan. Oh ya, kalau MK-nya Gibran kan memang Belum diketok aja udah disahin, kayak udah sah kayaknya. itu sebetulnya kecelakaan konstitusional kita. Bahkan itu. kalau kita ngelihat ininya kan kronologinya, sebetulnya kan itu pendapatnya itu ada 3. Ada yang mau menghapus 40, usia 40 waktu Gibran nih. Iya. Ada yang kasih catatan tapi cenderungnya usia 40 atau pernah menjadi kepala daerah. Tapi nggak semuanya kepala daerah itu bebas gitu loh. Kebanyakan malah ngasihnya dua hakim itu malah ngasih itu catatannya gubernur, level gubernur. Tapi di kemudian disimpulkan kepala daerah gitu loh. Nah itu kan juga. Tapi maksud gua gini, ini kalau kita bandingkan ada proses, kalau ini yang bener nih ya MK yang sekarang bahwa dia ngetuk tadi 4%, oke kita hapus. Iya. Terus Mungkin jadinya karena berapa persen? Ya itu urusan DPR. Urusan DPR. Nah harusnya kan begitu kemarin. Harusnya begitu. 40. MK pada saat ada orang yang menggugat usia 40, kan ada yang menggugat diubah jadi usia 35. Ada yang menggugat 40 dengan tambahan. Kecuali orang yang sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah dalam mekanisme pemilu ya, dipilih. Nah, ini sebetulnya bukannya wilayah MK membuat klausul baru. Itu dimasukin dalam sebuah pasal gitu loh. Harusnya dibalikin ke DPR atau ke pemerintah biar mereka yang bahas karena mereka pembuat undang-undang. MK bukan pembuat undang-undang. Dan momen pelaksanaannya itu logis gitu loh, nunggu pemilu selanjutnya. Iya. Bukan kayak kemarin waktu MK-nya Gibran. Kan problemnya kalau nunggu pemilu selanjutnya presidennya bukan Pak Jokowi lagi. Itu kan masalahnya. Kan tadi hitung-hitungannya cuma 5 tahun. Jadi 5 dalam tahunan. konteks perdebatan sekarang ambang batas itu, gue kasihan juga sama Kaesang. Kenapa tuh? Sama PSI. Seolah-olah dia yang tertuduh kan akhirnya kan. Gara-gara ulahnya Gibran dulu ya, MK Paman Usman. Kan MK sekarang ketuanya beda Pak Soehartoyo ya. Jadi sudah lebih bener lah mekanismenya. Tapi mereka yang akhirnya dituduh publik. Nah kita juga harus seolah-olah mereka yang menggugat ya. Seolah-olah ini keputusan MK menguntungkan PSI agar masuk ke Senayan. Ya enggak juga sih. Padahal PSI itu lagi sibuk menggugat hasil quick count itu karena mereka kurang dari 4%. Tapi kalau lu setuju ini Mas, dikurangi 4%. Kalau gue gini deh, gue setuju dengan setiap keputusan itu harus ada dasar rasionalnya. Itu dulu. Jadi ketika MK memutuskan pemerintah lah katakan memutuskan dengan DPR memutuskan sebuah undang-undang menetapkan angka, dasar rasionalnya apa? Kan mungkin dulu ya ada dasar rasionalnya adalah penyederhanaan partai-partai. Lembaga kepartaian. Penyederhanaan partai. Tapi ada problem di situ. Ada juga resiko suara yang hangus terbuang itu. Nah, dua ini harus dikombinasi dengan baik. Penyederhanaan itu kan bisa dengan parliamentary threshold yang tinggi, sehingga partai-partai baru itu nggak susah sekali masuknya kayak sekarang 4% kan, relatif nggak ada partai baru yang masuk. Ini juga soal semangat menyederhanakan partai-partai di parlemen ini menurut gue juga harus dikritik juga. Apa dasarnya gitu loh? Kenapa kita harus menyederhanakan? Iya itu dia. Nah kalau gue ingat ini kan sebetulnya wacana-wacana begini terbuka ketika reformasi kan. Reformasi akhirnya partai banyak banget tuh, berapa itu 40 sekian kalau nggak salah ikut pemilu tuh. Terus kemudian gue ingat salah satu tokoh yang sering ngomong soal itu bahwa nanti secara evolusi partai-partai akan semakin berkurang. Iya berkurang. Ada seleksi alam dan diorientasikan seolah akan jadi kayak Amerika 2 partai. Demokrat, Republik kira-kira. Nah, itu kan juga bukan tiba-tiba 2 partai, itu kan dari partai fusi-fusi partai kecil-kcil juga kan sebetulnya makanya. Kan. Nah itu kalau nggak salah Indonesianis William Liddell tuh yang banyak ngomongin soal itu.
Opa Bill Lidl ini sering ngomong ini nanti akan semakin sedikit partai-partai gitu ya, karena semakin efisien sistemnya. Tapi menurut gua kenapa kita harus berkaca ke Amerika gitu loh? Kenapa kita harus Kenapa nggak kita punya kaca sendiri atau punya postur sendiri yang kan berbeda? Udah biasa saja kan? Iya. Nah, problemnya adalah semangat begitu itu cenderung gampang menurut gua ya, gampang ditunggangi oleh kalau ada presidennya yang nggak amanah gitu loh. Yang nggak taat. Misalnya kayak beberapa yang kita lihat Jokowi ini kan beberapa melanggar beberapa undang-undang gitu lah ya misalnya. Nah, ini kemudian bisa dijadikan alasan kita pengen menyederhanakan partai-partai. Sebetulnya cuma pengen menyederhanakan permainan catur. Iya, gitu. Jadi nggak banyak variannya. Iya, nggak banyak variannya dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut gue ya, gue setuju sih. Karena memang pada akhirnya kan kalau lo masuk ke dalam pusaran politik, lalu cuma di partai lo cuma punya 1-2 anggota di parlemen, lo kan pasti akan mengkristal ke mana gitu ya. Iya. Mengkristal permanen, ngelebur ke situ, atau mengkristal tidak permanen. Penyederhanaan itu kan sebetulnya adalah partai-partai yang satu platform, satu ideologi, kemudian punya kecenderungan terus bekerja sama. Baru tuh terjadi penyederhanaan. Di kita kebalikannya, partai-partai itu sekarang membelah diri gitu loh. Jadi bukannya menyatukan malah membelah diri. Itu kan yang terjadi. Hampir semua partai, Golkar misalnya, jadinya Nasdem, jadinya Hanura, jadinya Gerindra. Ya kan, terus ada partai apa? PAN, ada partai Umat. Gerindra aja udah ada. Apa? Garuda itu. Ya, tapi kan nggak langsung ya. Itu pembelahan diri secara damai. Gitu. PKS jadi Gelora. Ini kan terus Demokrat jadi PKN ya. Iya kan? Iya betul. Itu kan sebetulnya pembelahan diri yang pada akhirnya karena ego masing-masing politisi. Iya betul. Mereka berpikir bahwa kekuasaan mereka harus full sehingga mereka nggak mau ada dalam satu kelompok yang guyup gitu, yang bareng-bareng untuk sharing kekuasaan. Nah ini juga jadi problem para politisi kita sebetulnya. Betul. Akibatnya kita susah juga. Gue ngebayangin ya kalau juga parliamentary thresholdnya 0, artinya siapapun yang bisa punya suara banyak maka lo bisa duduk di Senayan. Itu yang terjadi itu partai-partai besar pasti banyak kehilangan orangnya. Lo gini deh, lo dari partai PDI, lo tokoh banget, tapi kemudian lo nggak nyaman di partai lo karena lo nggak dapet kursi terbaik atau nomor punggung terbaik pada saat pemilu. Lo yakin punya masa nih, lah gue cabut lah, mana-mana Gelora, gue masuk Gelora deh, gue masuk PSI deh atau gue masuk apa gitu loh, sehingga kemudian karena 0% saja gue bisa masuk Senayan kan gitu. Akhirnya partai-partai besar malah jadi berkurang, kalau 0%. Tetapi kalau 4% ternyata nggak juga efektif tuh. Toh terbukti Gelora lahir. Gitu loh, toh terbukti umat lahir, terbukti banyak partai-partai baru lahir. PSI bertahan. Nah gitu loh, mimpi 4% itu. Akibatnya apa? Akibatnya efisiensi atau apa tadi, penyederhanaan sistem kepartaian nggak jalan juga. Gitu loh. Sama aja. Nah gue nggak ngerti deh, apakah ini akan diturunkan? Karena dalam klausulnya MK itu ada 5 poin yang ditekankan untuk pembuat undang-undang besok dalam konteks threshold. Salah satunya itu memperhatikan tentang suara yang hilang itu loh, agar jangan sampai itu juga jadi problem. Tapi menurut gue ini paradoks karena di sisi lain dia juga ngomong soal penyederhanaan partai. Ini kan paradoks, dua hal yang paradoks. Gue nggak yakin nanti pembuat undang-undang akan bisa memasukkan 2 variabel yang saling bertentangan ini dalam satu rumusan. Yang ketiga dia bilang bikin aturan yang sifatnya jangka panjang, jangan sifatnya cuma sekedar 5 tahun ke depan atau menjelang pemilu. Jadi nanti ini diberlakukan terus-terusan, jangan semangatnya itu minimal semangat argumentatif gitu loh, bukan semangatnya ntar 5 tahun ke depan kita untungnya main di sini nih gitu. Nah kalau kayak gini menurut gua ya, penyederhanaan partai itu sebetulnya harusnya ada di parliamentary threshold. Nah, presidential threshold juga menurut gua
angkanya, apakah angka 20% itu diambil dari sebuah logika yang rasional atau cuma hitung-hitungan aja, kepentingan politik saat itu saja. Itu makanya kan kita yang nggak tahu banyak. Tapi di satu sisi gue bikin catatan lah ya, bahwa yang sering-sering diulang sama Pak Jokowi, kemudian dicontek oleh Gibran itu bahwa biar rakyat yang menentukan. Nah, ini ada gium yang sering diulang-ulang bahwa dalam demokrasi kalau moto itu dipetik secara ahistoris gitu, nggak tepat juga. Ini contohnya kita ngomongin soal parliamentary threshold, presidensial threshold. Apakah kita masih bisa bilang suara rakyat menentukan? Toh hangus loh kalau nggak 4% itu hangus. Artinya apa? Bahwa pernyataan biar rakyat yang menentukan itu, ini kan demokrasi, biar rakyat yang menentukan. Itu nggak sesederhana itu. Ada prosedur-prosedurnya, gitu loh. Artinya adalah bahwa ketika kita kemarin dikasih tiga pasangan capres misalnya gitu. Apakah itu yang menentukan rakyat? Bukan. Partai politik dulu yang menentukan. Partai politik. Partai politik memilih 3 pasangan. Misalnya itu kan. Iya. Baru kita yang menentukan siapa yang sudah dipilih oleh partai politik itu, nah, kan itu. gitu. Sama seperti dulu Pak Jokowi dicalonkan oleh PDI. Iya. Kan karena Pak Jokowi dicalonkan oleh PDI, kita bisa pilih. Iya, betul. Kalau Pak Jokowi nggak dicalonkan, kita nggak bisa pilih Pak Jokowi. Kalaupun dia hebat luar biasa setengah malaikat gitu. Betul. Nggak bisa kita pilih. Nah itu. Atau misalnya seharusnya tidak bisa kita pilih Gibran. Tapi dipaksakan kan. Kemudian sama kekuasaan dipaksakan agar dia bisa masuk dalam kontes. Rakyat itu bukan rakyat yang menentukan. Iya, gitu loh. Ditentukan oleh paman, ditentukan oleh Pak Jokowi, ditentukan oleh Pak Prabowo. Kalau kata Pak Jimli Asidiki itu ada yang mengintervensi, entah siapa yang mengintervensi gitu lah. Sebetulnya gue sih nggak tahu ya mekanisme. Kita ini selalu berpikirnya, menurut gue ya, pembuat undang-undang kita, pembuat aturan kita, berpikirnya itu sangat jangka pendek ya. Iya. Makanya dulu gue pernah ditanya kan, gue tuh pendukung Pak Jokowi kan, gue pernah ditanya di satu stasiun televisi, lo setuju nggak kalau Pak Jokowi 3 periode? Gitu loh, kalau nggak salah Rossi yang tanya. Gue bilang, ya enggak lah, karena konstitusi kita membatasi presiden cuma 2 periode. Oke, kalau konstitusinya di amandemen, lo setuju nggak? Justru gue nggak setuju sama amandemennya. Kenapa? Karena bagi gue, amandemen itu harus punya manfaat jangka panjang. Betul. Jangan cuma gara-gara Jokowi mau 3 periode, kemudian kita amandemen konstitusi. Kan Jokowi nggak hidup selamanya. Betul. Indonesia ini harus selamanya loh. Gitu loh. Jadi perubahan-perubahan mendasar terhadap sebuah undang-undang, apalagi konstitusi, itu jangan dipikirin cuma buat jangka pemilu pendek ke depan dong. gitu. Iya. Itu jangan jangka panjang lah. Kita yang rugi lah sebagai rakyat. Nanti aturan yang ajak tuh yang mana? Kita nggak tahu. Nah itu. Setiap pemilu akhirnya harus berubah, setiap ini harus berubah gitu-gitu loh. Karena kecenderungannya, yang lagi berkuasa dia dan dia senangnya main di sini. Akhirnya aturannya diubah ke sini. Nah ini kan ya bukan rakyat yang menentukan itu namanya. Iya, yang menentukan memang anggota-anggota DPR. Tetapi mereka berpikir lebih panjang lah. Pemerintah, anggota DPR dan para pemain politik berpikir lebih panjang. Ketika bikin aturan ini applicable, diterapkan setidaknya 50 tahun ke depan sudah masih oke gitu loh. Betul. Jangan karena Pak Jokowi, jangan karena Pak Prabowo gitu misalnya. Bukan karena itu pertimbangan, kecil sekali. Bener gitu. lah, sudahlah cukup sekali bangsa ini mengalami sebuah kondisi di mana gugatan terhadap undang-undang dimasukin pada hari Sabtu malam Minggu, lalu diputus pamannya, dan kemudian sekarang itu kecelakaan sejarah. Belum ditandatanganin lagi. Belum ditandatanganin. Itu kecelakaan sejarah yang bikin kita muak cukup sekali lah. Jangan sampai berikutnya ada model-model begini lagi. Kita nggak, akhirnya resikonya apa? Kita kehilangan kepercayaan pada sistem. Itu satu. Kalau sistem ini berubah-berubah terus repot kita. Itu satu. Yang kedua, kita menganggap remeh pelanggaran-pelanggaran besar. Iya. Sebagaimana pelanggaran HAM sekarang diremehkan kan? Iya benar. Masa lalu gitu loh. Banyak orang yang akhirnya berpikir begitu. Tapi itu kan soal parliamentary threshold ya, Mas. Kalau presidensial threshold gimana menurut lo? Ini kan 20% sekarang. Besar sekali. Kalau menurut gua, Rocky misalnya pernah mengajukan berkali-kali presidensial threshold 0%. Jadi semua partai parlementer itu bisa mengajukan.
Itu pikiran bagus juga menurut gua. Menurut gua nggak ada masalah gitu. Jadi kita punya alternatif banyak kan. Nanti ya selain ada Gibran, ada Kaesang, kemudian kalau MK digugat misalnya anak umur 8 tahun boleh ngajukan diri kayak di mana di Bhutan sana kan, atau di Nepal sana anak kecil boleh jadi. Betul. Atau lu gitu misalnya. Atau lu. Nah, tapi gini ya. Mungkin secara teknis ada sedikit kepusingan. Katakanlah capres yang mengajukan diri ada 20, Mas. Capres cawapres gitu ya. Kita nyoblosnya kan pusing. Tapi percayalah yang lebih pusing itu partai-partai di parlemen. Karena susah ngontrolnya kan. Iya. Semakin mudah mereka ngontrol semakin berbahaya buat kita sebetulnya gitu. Iya, nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Kalau kan kita DPD aja ya, gue kemarin di Jawa Barat ada berapa 40 pilihan. Bisa tuh kita pilih. Komeng ternyata banyak tuh gitu. Gitu biasa-biasa aja gitu. Iya, artinya nggak ada masalah. Rakyat udah terlatih juga kok. Iya. Kalau kemudian ada berapa sekarang partai masuk parlemen, DPR? Ada 9. 9 lah ya. Ya maksimal kan 9 pasang. Iya itu loh maksudnya. Gitu loh. Nggak ada masalah. DPD aja 40 kok. Kita nggak mengeluh soalnya. Iya. Yang mengeluh itu politikus yang kan dewa-dewa rame. itu. Iya, kalau mereka mau main bayar rakyat kayak kemarin gitu ya, ngebayar rakyat. Dan akhirnya katakanlah dari 9 pasang itu 9-9-nya menjadikan rakyat sebagai membeli suara rakyat. Kaya rakyat loh rakyat. Mereka ngasih berapa kemarin? Iya. Nah 500, gua kasih 600. Gua kasih 600, satu lagi datang lagi, gua kasih 700. Rakyat kaya raya bro. Dan itu kan kesempatan rakyat merampok para elit. Iya. Nah itu makanya kan sebetulnya nggak ada, buat kita itu nggak ada kerumitan. Ada rumitnya mungkin ya, kita butuh riset lebih dalam siapa yang harus kita pilih. Iya. Tapi itu kan memang begitu terjadi setiap 5 biasa dan aja. pada akhirnya kan seru. Iya. Artinya nanti yang akan terpilih sebagai presiden adalah orang yang memang belum tentu dari partai yang menguasai parlemen. Iya, betul. Akhirnya terjadi terus perimbangan. Iya. Resikonya memang kekuasaan presiden jadi agak berkurang karena parlemennya strong kalau mereka nggak bisa bikin koalisi gitu. Iya. Yang kedua resikonya kalau kekuasaan presiden berkurang, pemerintahan jadi nggak efektif. Itu Betul, resiko. betul. Tetapi keuntungan lain, presiden nggak berani macam-macam. Betul. Gitu loh. Kalau penguasa nggak berani macam-macam. Iya, ada koreksi terus menerus. Kalau lihat sekarang kan macam-macam ya. Ya setidaknya tidak terjadi lagi lah kayak begini gitu loh. Jadi ini kan resiko dari presiden setengah dewa ya. Presidennya macam-macam, kitanya babak belur. Ya mudah-mudahan sih, gue nggak tahu ya. Tapi parliamentary threshold ini balik ke DPR, setidaknya MK hari ini yang ketuanya bukan paman, itu menunjukkan sebagai sebuah lembaga yang baik. Lembaga yang sesuai dengan prosedur dan tata hukum ya. Karena apa? MK itu kan sebetulnya dia pembuat undang-undang atau apa sih disebut negatif parliamentary apa sih? Bukan negatif. Aduh lupa. Iya, jadi istilahnya dia tidak bisa membuat undang-undang. Negative legislation. Negative legislation. Dia tidak bisa membuat undang-undang, dia tidak bisa menambah pasal, tapi cuma bisa menggagalkan. Karena bertentangan dengan konstitusi. Gitu. Satu pasal dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Oh ini pasal ini dicoret. Atau ubah ini karena bertentangan dengan konstitusi, atau kalaupun tidak bertentangan tapi logiknya harus diubah. Diserahkan lagi ke anggota DPR, dibahas lagi dalam proses pembuatan undang-undang yang normal. Kalau kayak gitu itu bagus. Dan tahu diri dalam pengertian pemberlakuannya itu nunggu pemilu depan gitu. Nggak ujuk-ujuk diketuk langsung. Kecuali lah, mungkin ada beberapa kasus yang memang harus begitu, misalnya soal hak asasi misalnya ya. Ada ketidakadilan yang diderita oleh orang selama puluhan tahun itu diketok, kalau bisa langsung berlaku gitu. Kalau pemilu kan bukan hal yang sangat urgen ya, bukan yang menentukan nyawa orang gitu loh. Ya kan bukan urgen buat lo, kan urgen buat Gibran. Karena kalau tahun depan kan bapaknya bukan presiden lagi, jadi harus tahun ini. Lupa gua. Oke bro, besok kita bahas ini. Gue nggak tahu ya pembahasan kayak gini menarik apa enggak, tapi setidaknya gini deh. Kita pengen kasih gambaran ke publik bahwa kan selama ini ketika MK memutuskan menghapus, sebetulnya bukan menghapus ya, mengubah logiknya. 4% itu, barangkali malah 4% juga ditetapkan loh. Kita nggak tahu kan. Betul. Jadi kepastian 4% itu dihapus.
tapi kemudian diserahkan kepada DPR. Kalau DPR bisa merumuskan, entah angkanya lebih tinggi Jadi atau lebih rendah, bisa jadi. tapi ada logiknya Iya. dan kita bisa memahami dan itu sifatnya jangka panjang. Nah, orang-orang beranggapan ketika berita ini beredar, wah ini Pak Kaisang minta tolong pamannya lagi, gitu lah. Iya. PSI minta tolong pamannya lagi, padahal enggak. Iya, kita harus fair juga. Kita harus fair dong. Iya. Mereka Kaisang dan PSI tidak terlibat dalam proses pembuat keputusan MK ini. Mereka lagi ngawal real count. Mereka lagi di tempat yang lain, gitulah. Tapi kalau Gibran, iya, dia adalah aktor utama keputusan MK sebelumnya yang diputus oleh pamannya. Bukan aktor utama, satu-satunya yang diuntungkan cuma Gibran. Oh iya. Aktor satu-satunya. Aktor satu-satunya yang diuntungkan cuma Gibran. Oke, makasih, kita ketemu lagi di episode yang akan datang.